Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Galin. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kosong ya, gak ada aktivitas? Kebetulan sekarang lagi kosong ini, tidak ada jam ngajar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah saya sudah diberi kesempatan untuk bisa membantu Bu Galina ini dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui supervisi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Galina? Memang ini yang ditunggu-tunggu ya, karena ada beberapa kendala yang saya hadapi, kemudian saya masih kebingungan bagaimana nantinya saya bisa mencari solusi gitu Bapak. Jadi saya bersyukur sekali Bapak bisa membantu saya nantinya dalam memecahkan permasalahan saya, terutama dalam proses pembelajaran saya. Baik, kita nanti saling bantu ya. Ya. Mungkin ini Bu, apa hal yang ingin Ibu Galin kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Ibu Galina itu sendiri? Sebenarnya saya mengawali dari saya pribadi ya mungkin ya. Ya, baik. Hal yang ingin saya kembangkan dalam diri saya itu, saya ingin menjadi guru yang bisa menuntun anak saya gitu. Baik. Jadi saya ingin menjadi guru yang lebih kreatif lagi, terutama dalam merancang proses pembelajaran yang nantinya pembelajaran itu bisa bermakna bagi murid saya gitu. Nah kemudian kalau dilihat dari sisi murid, ya hal yang ingin saya kembangkan itu bagaimana murid saya itu bisa aktif dalam pembelajaran dan mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, terutama dalam bertanya dan memberikan pendapatnya gitu. Itu yang sebenarnya pengen saya kembangkan. Seperti itu ya. Jadi untuk murid, gimana murid bisa aktif gitu ya. Ada punya kepercayaan diri, bisa bertanya, menjawab dari pertanyaan Ibu ya. Dari yang telah Ibu laksanakan pembelajaran sebelum-sebelumnya, apa ada tantangan atau kendala yang Ibu hadapi selama ini dalam proses pembelajaran? Ya, tentunya ada tantangan dan kendala. Pertama untuk kendala itu, selama ini Bapak, saya perhatikan murid-murid saya itu kepercayaan dirinya sangat rendah. Jadi mereka itu sangat pasif, tidak mau bertanya, tidak mau mengungkapkan pendapat mereka gitu. Nah, saya pernah melakukan beberapa metode pembelajaran yang merujuk pada teacher center ya, dimana di situ ada keaktifan murid ya, terutama pada tahap asosiasi. Murid saya ajak untuk presentasi, diskusi, nah itu tidak bisa jalan. Masalahnya adalah itu tadi, anak tidak percaya diri begitu. Nah, untuk tantangannya ya bagaimana saya bisa meningkatkan kepercayaan diri anak didik saya begitu, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan sesuai harapan saya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi di sini pasti ada harapan Bu ya. Ya. Jadi apa harapan yang hendak Ibu Galina capai? Kalau harapan saya ya, saya ingin anak saya itu punya kepercayaan diri yang tinggi, sehingga dalam pembelajaran itu benar-benar mereka aktif gitu. Pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan ya jika ada interaksi timbal balik kan begitu ya Pak ya. Tidak hanya guru yang terus-terusan berbicara, tetapi kan harapan saya itu anak-anak juga aktif begitu, ada timbal balik begitu. Cuma saya gitu Bapak. Ya. Baik, jika kita amati dari kondisi yang Ibu hadapi dengan harapan yang ingin dicapai,
Jika kita konversikan di skala 1 sampai 10, kira-kira posisi keaktifan siswa Bu Galina itu di skala berapa? Menurut saya masih di skala 4 ya Pak. 4. Masih sangat rendah. Berarti hanya 40% anak yang aktif itu, Pak. 40%. Ya. Jika Ibu perhatikan kondisi dan karakteristik siswa, adakah potensi yang bisa Ibu manfaatkan untuk mengembangkan pembelajaran sesuai harapan Ibu? Potensi ya. Iya. Kalau saya perhatikan anak-anak saya ini Bapak suka bermain karena masih anak kelas 7 dan mungkin masih peralihan dari dia SD gitu. Saya perhatikan kalau bermain itu aktif begitu ya, aktif. Dia tanpa malu untuk berbicara bahkan lantang gitu. Kemudian kalau gaya belajar saya perhatikan sebagian besar itu kinestetik. Oh, seperti itu ya. Berdasarkan potensi yang Ibu ceritakan tadi, strategi pembelajaran apa yang cocok dan dapat kita kembangkan? Saya berpikir begini, saya punya suatu rencana gitu ya, terutama gini Bapak, keaktifan anak ini yang saya perlukan kan juga pada saat dia mengeksplorasi konsep yang kita pelajari saat ini. Yeah. Saya punya rencana strategi yang ingin saya gunakan itu tanya jawab Bapak, tetapi secara tidak langsung. Mungkin saya bisa dengan cara menuliskan satu persatu pertanyaan ya di papan itu, kemudian saya beri masing-masing anak itu kayak stick note atau post-it ya, kertas post-it gitu ya, yang warna-warni gitu kan, anak mungkin suka ya. Yeah. Nah kemudian saya akan meminta anak itu untuk menuangkan pemikirannya, jawabannya berdasarkan soal yang saya tulis itu. Jadi gimana ya? Kalau saya suruh anak-anak langsung jawab tuh tidak mungkin kan? Tidak mungkin terjadi karena mereka jelas tidak percaya diri gitu. Jadi mungkin jika mereka diberi kesempatan untuk menuliskan jawaban mereka di selembar kertas, kemudian setelah itu saya minta anak menempel jawabannya secara bersamaan gitu ya, atau bisa jadi siapa cepat gitu ya menempel di itu, kemudian nanti saya beri penguatan, itu mungkin sedikit banyak anak akan aktif untuk menjawab ya. gitu. Karena sudah tidak malu lagi ya. Ya, tidak malu, tidak ada yang tahu gitu. Tapi dari situ perlahan saya mikirnya begini, kalau mereka sudah menempel, tidak saya pada saat penguatan saya tidak menyebutkan namanya, hanya saya bacakan aja. Nah nanti untuk step kedua tidak saya yang bacakan, mungkin saya akan meminta anak untuk memilih jawaban berdasarkan warna yang dia suka dan membantu membacakan gitu, meskipun tidak jawaban sendiri gitu. Mungkin dari situ bisa meningkatkan kepercayaan diri anak. Saya berpikirnya seperti itu. Kemudian untuk penerapan dari konsep, saya rencananya ingin mengajak anak praktek langsung membuat sebuah produk gitu ya, sebuah produk yang menerapkan materi yang sedang dipelajari. Gitu, bagus sekali itu Bu ya. Jadi rencananya harus matang gitu ya. Kalau begitu sesuai dengan rencana Ibu, ini Ibu perlu mempersiapkan modul ajar, kemudian konten dan media pembelajaran serta asesmen yang akan dilakukan. Ya, tentunya kita harus mempertimbangkan area pengembangan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan supervisi. Seperti itu Bu ya. Terutama itu ya Pak ya. Tadi kepercayaan diri anak, betul. Baiklah Bu Galin, rencana melakukan kegiatan supervisi di kelas ini hari apa? Kapan Bu? Hari apa? Mungkin di jam berapa gitu? Ya. Kalau ini sudah dirasa bagus ya Bapak Ibu ya. Iya. Apa yang saya rencanakan, saya akan menyusun modulnya dulu. Kira-kira saya butuh waktu 1 minggu Pak. Jadi mungkin kita bisa eksekusinya di minggu depan. Hari apa itu Bu? Saya ngajar kelas 7 itu
hari Selasa. Selasa, baik Selasa. Selasa jam ke 3.4. Oh gitu. Bisa ya Bapak? Bisa, insya Allah bisa. Baik, baik Bu Galin. Setelah melakukan observasi, nanti kita akan janjiannya hari Selasa ya. Pada proses pembelajaran yang Ibu rancang, kira-kira kapan bisa kembali untuk melakukan refleksi hasil observasi? Itu butuh jam kosong nih ya? Iya. Saya jam kosongnya hari Kamis, jam terakhir. Bisa Bapak? Insya Allah bisa. Kamis jam terakhir ya? Iya, insya Allah bisa. Merasa sudah banyak terbantu di sini Baik dari Ibu. apa yang sudah saya ungkapkan. Saya mendapatkan banyak masukan gitu ya. Baik, baik. Jadi saya rasa saya dapat dukungan gitu. Iya. Dan nanti Bapak kan juga membantu saya untuk merefleksi dan mungkin Merefleksi, nanti ya. bisa untuk perbaikan ke depannya ya Pak. Iya, baik. Terima kasih ya Pak Sardi. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Galin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, sehat-sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ingatkah kalian tepuk PPK? Masih ya? Coba tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Hari ini kita akan belajar materi tentang gaya dan hukum Newton. Kita akan belajar secara melalui studi literatur, melalui diskusi kelompok, bahkan nanti akan ada praktek. Bagaimana kalian bisa memahami ketiga hukum Newton. Ibu akan mengajak kalian untuk melihat tayangan video. Tolong diamatin ya. Wah, tuh ada mobil sedang melaju kencang. Ibu akan menuliskan beberapa pertanyaan di papan tulis ya. Kalian saya berikan kertas post-it. Silahkan kalian menjawab pertanyaan yang ibu tulis di papan tulis di kertas post-it. Oke, pertanyaan pertama dari ibu, apakah gaya dapat bernilai 0? Silakan ditulis jawabannya di kertas post-it nah ya. Silakan ditempel di depan papan situ di bawah pertanyaan, silakan ayo. Ayo ditempel. Nah, ada sudah terkumpul beberapa jawaban nih. Ya keren-keren pasti jawabannya. Coba ibu lihat. Enaknya warna apa duluan ya? Warna pink. Oke, saya ambil yang warna pink. Jawabannya adalah ya, gaya itu tidak menyebabkan benda bergerak. Bisa jadi ya, karena seperti yang kita tonton di video tadi, bahwa jika suatu gaya diberikan kepada benda tetapi tidak ada perubahan yang terjadi pada benda, maka gaya itu dianggap bernilai 0. Itu adalah isi dari hukum Newton 1. Ini ada yang menggambar nih, keren. Wah. Nih ada yang menggambar nih, ibu penasaran. Ini maksudnya apa ya?
Gimana nak? Saling Riko gimana? Ini punya Riko ya? Saling dorong ya? Maksudnya gimana Riko? Ini ada orang yang dorong dari sebelah kanan, ada yang mendorong dari sebelah kiri. Terus bendanya bergerak tidak Riko? Tidak bergerak nak ya? Oh, berarti mereka mendorongnya kuat-kuatan gitu ya. Karena benda tidak bergerak, maka dikatakan gaya yang diberikan oleh dua orang ini bernilai 0. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Ada sebuah kota di bidang datar, ada anak yang mendorong ke arah kiri dengan gaya 100 Newton. Kemudian ibu gambarkan lagi punya Riko tadi. Ada anak lagi yang di sebelah sini mendorong ke arah yang berlawanan dengan gaya sebesar 50 Newton. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada kotak? Apakah bergerak? Kemudian bergeraknya kira-kira ke arah mana? Ke arah anak A atau ke arah anak B? Silakan dijawab di kertas post-it-nya masing-masing. Setelah itu, yang sudah menjawab silakan ditempel. Paham ceritanya? Ya, silakan dijawab. Sudah? Sudah? Bisa paham? Silakan ditempel di depan ya. Jawabannya ditempel. Cepat. Ayo. Semangat. Oke. Sudah banyak jawaban ini tumpang tindih. Ibu pindah ya nak ya. Ibu pindah di sini biar bisa terbaca. Oke. Dah, satu orang ibu butuh untuk bantu ibu membacakan satu aja. Ada yang mau? Ya, silakan maju. Terserah Aini mau suka warna apa, diambil terus dibacakan ya. Oke. Dibaca yang keras nak. Ke arah anak B yaitu ke arah kiri. Oke, terima kasih Aini. Itu jawabannya ke arah anak B yaitu ke arah kiri. Benar tidak anak-anak? Ya. Oh iya, kenapa bisa begitu? Karena anak A memberikan gaya lebih banyak sehingga kotak akan bergeser ke arah B. Paham ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kegiatan kita selanjutnya kita akan bekerja dalam kelompok ya. Apa Bu? Kita mau buat apa Bu? Kita akan membuat mobil-mobilan ajaib. Kenapa dibilang ajaib? Karena mobil-mobilannya bisa jalan, tapi tidak pakai bensin. Pakai apa nak? Pakai tenaga angin. Ya, bisa. Mari kita berkelompok. Sudah terajun ada. Kalau ini tidak usah pakai sedotan toh? Iki benar. Pak Elo bagi di mana nggak beri roh? Iki di telepon lu. Iya langsung sudah di mana? Oh dibentuk apa nak? Roket. Ibu. Ini mari. Ya dipotong ini bentuknya.
bisa. Tidak apa-apa. Akan sembilan. Pakai lem tembak nak. Kan masih ada lem tembaknya itu. Apa yang Bu? Apa? Baik apa yang Bu? Bu. Tiga bayang jangan bu. Baik tengah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Garbini selaku PGP dan Ibu selaku teman sejawat, perlu saya sampaikan maksud dan tujuan saya kesini itu adalah untuk mendampingi Pak Garbini selaku PGP dalam artian untuk mengetahui sejauh mana apa yang telah dilakukan Pak Garbini itu di sekolah, bagaimana perkembangannya, apa saja kesulitannya, apa saja yang perlu dikolaborasikan dengan saya, dengan teman sejawat, dengan DGP. Yang kedua, saya hanya ingin mengamati pada kegiatan pasca ini. Perlu dipahami bersama bahwa pada perbincangan model coaching ini nanti ada dua hal yang diperbincangkan, yaitu mulai dari pra, observasi, dan sekarang ini pasca. Ingat, bentuknya adalah coaching, tekniknya tidak dengan coaching. Ada beberapa hal seperti rambu-rambu PGP yang perlu dipahami. Yang pertama, nanti di perjalanan nanti itu PGP untuk menghindari injustice ya, atau menjawab pertanyaan sebenarnya. Biarkan PGP ini menggali sendiri apa yang mereka pahami tentang kurikulum ini. Terus yang kedua, Pak Garbini menganggap ini sebuah kemitraan saja bagi dia. Jadi antara kita, misalnya TP sampai DGP dan teman Jawa, itu sifatnya mitra saja. Kita setara, kita hanya saling menggali saja. Dan yang ketiga nanti Pak Garbini menghindari untuk menyimpulkan, biarkan teman sejawat itu yang menyimpulkan dan menemukan sendiri apa yang menjadi pertanyaannya sendiri. Seperti ya, siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Saya rasa bisa langsung dimulai. Baik, terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum Bu Galina. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari Baik. ini? Baik Bapak, alhamdulillah. Ya, mohon maaf, ini mengganggu waktunya Bu Galina lagi. Tidak apa-apa, mumpung ini jam kosong. Oh, baik. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang akan saya sampaikan, gimana perasaan Bu Galina setelah kemarin melaksanakan kita coaching sebelum pra itu ada pra sebelum observasi, kemudian setelah kegiatan observasi, gimana perasaan Bu Galina? Dibanding saya kerja sendiri ya, tanpa pendamping gitu ya. Setelah di coaching kemarin pra observasi, saya merencanakan pembelajaran, saya melaksanakan, merasa lebih pede aja gitu Pak.
seperti itu. Iya, karena apa kesiapannya sudah lumayan mantap gitu. Iya. Nah, ya pede aja daripada tanpa pendampingan, tanpa bantuan dari bapak, saya buat sendiri, mungkin kan masih merasa ini bener nggak ya, ini pas nggak ya, seperti itu. Jadi kemarin itu saya melaksanakan juga lebih percaya diri. Oh seperti itu ya. Iya. Baik. Sebelumnya ini kan di waktu kita pra observasi, Ibu kan merencanakan modulnya itu ya sebelum pelajaran. Ibu yang diambil untuk itu apa itu ya? Aspek pengembangan yang Ibu kembangkan tentang keaktifan visual. Iya. Kaitannya dengan itu gimana Ibu ya? Dengan profil Pancasila yang rencana Ibu kembangkan itu. Jadi sebenarnya saya memang dalam menyusun modul kemarin itu agak kebingungannya di situ, Bapak. Jadi kan kalau saya perhatikan poin-poin yang harus ada di modul itu, salah satunya kan harus ada profil pelajar Pancasila yang harus kita kembangkan di proses pembelajaran gitu ya. Nah, saya masih kebingungan memadukan antara keaktifan siswa yang saya ingin tingkatkan dengan profil pelajar Pancasila yang mana yang pas, yang cocok gitu. Oh seperti itu. Iya, kebingungannya masih di situ. Gitu ya. Jadi bingung mengaitkan dengan profil Pancasila ini ya. Kayak gitu. Selanjutnya kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan hari ini atau percakapan hari ini? Sebenarnya sebisa mungkin saya memecah kebingungan saya itu pertama kali. Kemudian ya nanti saya bisa menggunakan itu untuk tindak lanjut berikutnya. Kalau saya pikir profil pelajar Pancasila itu kan ada pengen bertakwa ya, kemudian mandiri, kreatif, kritis, kolaboratif atau gotong royong, kebinekaan gitu. Iya. Kalau dari keaktifan itu kok saya mikirnya sepertinya setelah saya pikir-pikir gitu Pak ya, apakah mungkin lebih cocoknya pada kemampuan anak untuk kolaboratif ya, untuk kerjasama. Dalam kerjasama itu, dalam gotong royong itu pastinya kan perlu keaktifan anak gitu, dalam bertanya, dalam mengungkapkan pendapat. Mungkin di situ ya Pak. Terus mandiri itu mungkin bisa masuk ya. Jadi anak bisa punya kepercayaan diri yang tinggi sehingga dia itu bisa aktif dalam kelas. Iya, karena modul Ibu Jalin ada prakteknya juga kan ya. Iya benar. Karena kemarin itu. Oh iya, jadi benar ya. Nah setelah gini Bu, setelah melakukan pembelajaran kemarin, kira-kira pembelajaran Ibu Jalin itu sudah baik atau tujuan yang hendak didapat Ibu Jalin itu sudah tercapai? Ya, sebenarnya kalau saya analisis ya Bapak ya, tidak sepenuhnya. Oh, masih ada kekurangan ya? Ya, ada baiknya tapi juga ada kelemahannya juga. Cuman kira-kira bisa disebutkan yang baik itu apa, yang kurang itu seperti apa? Oh ya. Ya nanti bisa Ibu bisa saya bantu Ibu untuk mencari solusinya gitu. Jadi kalau baiknya dulu ya Pak ya. Ya. Biar lebih senang nih hatinya. Kalau baiknya dulu itu alhamdulillah saya merasa sangat puas gitu, karena dalam proses pembelajaran itu anak-anak saya lebih aktif gitu. Dari awal sebelumnya pembelajaran sebelumnya mereka sangat pasif, bahkan metode pembelajaran yang saya gunakan seperti presentasi itu tidak jalan kan, tidak bisa jalan karena kepercayaan diri anak itu rendah, keaktifan anak sangat rendah. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran yang kita rencanakan di PRA itu, alhamdulillah murid-murid saya benar-benar aktif, kepercayaan diri dia meningkat, interaksi antar murid dengan murid itu terjalin, interaksi antara murid dengan guru juga bagus gitu. Tujuan pembelajarannya akhirnya tercapai. Hanya saja untuk kelemahannya, pertama saya sebagai guru pada saat itu kurang memanage waktu ya Bapak. Jadi
waktunya melebihi dari yang sudah direncanakan. Terus yang kedua, pada saat kolaborasi atau kerja kelompok, ada 1-2 anak itu yang tidak bekerja dalam kelompok. Nah, saya ini masih kebingungan, bagaimana ya? Kalau dalam kerja kelompok itu yang bekerja itu hanya ya itu saja begitu. Hanya 1-2 orang saja itu, yang lain tuh masih gitu. Saya kemarin kan coba mendorong anak, ayo kerja dalam kelompok gitu. Kerja sebentar tapi akhirnya diam lagi gitu. Itu permasalahan saya yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Begitu ya. Jadi menurut Bu Galin tadi yang sudah baik itu sudah anak aktif semua. Saya lihat kemarin waktu di observasi anak aktif menjawab yang di alat peraganya Bu Galin itu semuanya. Jadi anak sudah aktif. Kemudian kekurangannya tadi waktunya Ya, karena ada praktek gitu ya. ya. Jadi praktek itu yang molor waktunya seperti itu. Kemudian ada salah satu siswa yang kurang aktif ya, karena ya itu Kurang aktifnya waktu di kelompok. di kelompok itu waktu bekerja. Lagi kira-kira nanti itu jika pembelajaran selanjutnya terjadi seperti ini, apa yang Ibu Galin lakukan? Jika pembelajarannya nanti misalkan di pembelajaran berikutnya ada anak yang masih dalam kelompok, ada yang tidak bekerja, kemudian waktu itu masih melampau lagi, apa yang ingin Bu Galin lakukan? Untuk manajemen waktu, mungkin saya harus lebih pandai-pandai merancang waktu setiap langkah-langkah pembelajaran ya. Itu jadi di modul ajar itu saya harus merubah atau merevisi ya Pak ya, agar rencana waktu bisa berjalan dengan baik. Terus yang kedua, untuk yang keaktifan murid di dalam kelompok, saya sempat berpikir begini Bapak, pastilah yang aktif di kelompok itu orang-orang yang anak-anak yang kesiapan belajarnya lebih tinggi ya, begitu ya. Ya. Nah, saya sempat baca-baca buku tentang pembelajaran kooperatif gitu Bapak. Sempat barusan lupa judul bukunya Pak. Ternyata itu katanya hasil penelitian itu menyatakan bahwa belajar kooperatif, belajar dalam kelompok, itu katanya jumlah anak dalam satu kelompok efektifnya itu tidak lebih dari 4 ya. Tidak lebih dari 4. Kemarin kan sampai 5 sampai 6, bahkan ada yang 7 kan ya dalam satu kelompoknya gitu. Saya menganalisis itu, apa mungkin memang karena jumlah anak dalam satu kelompok itu lebih dari 4 itu, sehingga kerjasama antar mereka itu juga tidak terjalin dengan baik. Mungkin kalau 4 atau 3 aja ya, ini mungkin bisa komunikasinya bisa lebih intens gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Jadi rencananya itu ya Bu ya. Maunya Jadi mengurangi jumlah kelompoknya itu biar efektif. jumlah anggota kelompok. Jumlah anggota kelompok. Oke. Dari rencana ini Bu, dari rencana Ibu untuk kedepannya, kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Kalau saya berpikir memang harus secepatnya ya Pak ya. Jadi kalau bisa untuk pertemuan berikutnya, jika saya menggunakan metode kooperatif lagi, kerja kelompok lagi, maka teknik itu akan saya ganti. Gitu ya. Ini Bu, menurut Bu Galin, ukuran keberhasilan rencana perbaikan itu apa? Ukuran keberhasilan dari rencana Ibu dan yang disebutkan tadi, itu ukurannya seperti apa Bu? Jadi mungkin bisa dilihat dari lagi-lagi keaktifan tiap anggota kelompok dalam kerja kelompok itu. Jadi kalau semua anak terlibat dalam kerja kelompok, saya kira apa yang saya harapkan tercapai. Gitu. Ya, baik Bu. Kira-kira gini Bu ya, dalam setiap kegiatan pasti harus ada dukungan. Ya. Menurut Ibu Galin, siapa orang yang akan Ibu libatkan dalam rencana perbaikan Ibu ini?
Iya jelas saya butuh pendampingan Bapak CGP ya. Kemudian apalagi teman serumpun mapel. Nah itu yang saya butuhkan. Mungkin bisa kita melakukan semacam lesson study gitu boleh ya? Boleh. Bagus ya Bapak kira-kira. Ide yang bagus ya. Coba ya mungkin itu bisa cukup. Gitu ya Bu ya. Ya. Baik, ini sudah pertanyaan yang dari awal sampai akhir sudah saya tanyakan ke Ibu. Kemudian Ibu sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang Ibu hadapi waktu supervisi di kelas itu ya, waktu observasi itu ya. Setelah percakapan ini, apa yang Ibu rasakan? Lebih lega. Saya merasa lebih lega karena permasalahan yang selama ini ada di benak saya setelah melakukan pembelajaran kemarin itu sudah terpecahkan di sini. Saya merasa mendapat dukungan, saya merasa mendapat titik terang gitu dari permasalahan saya, dan saya berharap apa yang saya rencanakan ini yang akan saya tindak lanjuti dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Baik, Ibu. Semoga apa yang diharapkan Ibu Galina akan tercapai. Terima kasih Bapak sudah membantu. Baik Ibu, terima kasih. Demikian percakapan hari ini Bu. Kita mungkin ke depan kita lanjut lagi untuk permasalahan yang lain ya. Baik, terima kasih dari saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih ya. Jadi dari pembicaraan ini saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama ada solusi dalam persoalan yang dihadapi oleh rekan teman sejawat, dan solusi itu ditemui sendiri oleh inilah yang dimaksud dengan teknik coaching. Yang kedua, ada alternatif jawaban yang Ibu dapatkan itu dari alternatif itu, dan Ibu sendiri yang menemukan solusinya. Seperti itu, sehingga sistematika dari atau hubungan antar pertanyaan dan jawaban itu sangat nampak sekali bahwa ini sifatnya kemitraan, bukan persoalan atasan dan bawahan. Dan ketiga, saya melihat pembicaraan ini lebih mengarah kepada pengembangan potensi diri. Ini yang penting. Jadi nanti Ibu banyak-banyaklah dan pendampingan berkolaborasi dengan DPP, sehingga kita akan menemukan arah dan tujuan yang sama. Dan demikian ya, saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.